Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Informasi yang akan gue sampaikan kali ini yaitu adalah Casemiro Sobat Football United yang dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama bersama dengan Michael Carrick, luar biasa penampilannya, menjadi pemain vital, menjadi pemain kepercayaan, dan dia pun juga memberikan kontribusi yang sangat positif. Walaupun dalam beberapa video gua berpendapat ya bahwa penampilan Casemiro yang luar biasa ini, yang bagus ini menurut gua harus akui memang penampilan yang luar biasa, masih di bawah penampilan dari Casemiro di musim pertama di Manchester United. Tapi kenapa musim ini kok menurut gue, secara subjektifnya gue, terasa positif karena apa yang diberikan atau apa kontribusi Casemiro di 2 musim sebelumnya. Jadi Casemiro ini kan ada 4 musim sampai dengan saat ini. Di musim pertama dia tampil luar biasa. Musim kedua, musim ketiga jeblok, banyak absen, tampil tidak maksimal. Dinamika klub juga sangat-sangat bergejolak. Masuk musim ini membaik lagi keadaannya, sehingga ketika kontrak dari Casemiro ini akan berakhir di musim panas nanti, banyak fans ya yang merasa mungkin merasa kehilangan sosok lini tengah yang diperkuat oleh Casemiro, yang sekali lagi memang penampilannya musim ini luar biasa menurut gua. One more year Casemiro dinyanyikan ya chance ini di Old Trafford. Ini menunjukkan bahwa memang bagaimana publik Manchester United di Old Trafford ini sangat menikmati Casemiro. Casemiro juga dalam penampilannya menurut gua memberikan segalanya di atas lapangan ya. Dan ini yang disukai. Casemiro sendiri ya sebenarnya ketika didatangkan di Manchester United menurut gua dia sudah sedikit melampaui puncak kapasitas dia sebagai pemain profesional menurut gue bersama dengan Real Madrid. Namun ada hal-hal lain di samping situasi teknis yang memang dibutuhkan oleh Manchester United, terutama pengalaman leadership ya dari Casemiro, atmosfer yang kuat di dressing room, pengalaman Casemiro bersama dengan Real Madrid, klub besar, dan juga pengalaman Casemiro menjadi juara. Itu dua faktor besar yang gua ingat betul ya diinginkan oleh Erik ten Hag, dibutuhkan di dressing room Manchester United. Dan menurut gua, terutama melihat musim ini ya, di mana Manchester United juga penuh gejolak, Casemiro merupakan salah satu fondasi yang kuat di dressing room. Dan kepergian dari Casemiro ya mungkin gua nggak ingin mengambil kata disesali, tapi paling tidak ingin dicegah. Nah, ini bergulir menjadi sebuah spekulasi. Dalam beberapa situasi terakhir gue sempat juga informasikan apakah ada peluang Casemiro ini akan stay di Manchester United. Gue pernah memberikan analisa secara ringan amatiran ya, bahwa tidak bisa dilihat hanya dari faktor Casemiro ataupun Manchester United saja, tapi harus dari kedua belah pihak. Misalnya, apa rencana dari Casemiro? Apa yang diinginkan oleh Casemiro? Apa juga rencana ataupun sesuatu yang diinginkan oleh Manchester United? Apakah ini sesuatu yang bisa bertemu di tengah atau tidak? Misalnya ya, Casemiro, apakah dia masih ingin tampil sebagai pemain inti, sebagai starting 11 atau tidak? Manchester United rencananya dengan Casemiro seperti apa? Apakah akan menempatkan Casemiro sebagai pemain inti atau tidak? Dan kalau itu tidak disepakati, ya sulit untuk bisa misalnya akhirnya membuat keputusan untuk Casemiro untuk bertahan gitu ya menurut gue. Karena misalnya Casemiro ingin tampil sebagai starting 11, tapi Manchester United ingin Casemiro ini sebagai pemain rotasi saja. Hal seperti ini kan tidak bertemu. Karena apa? Ada banyak hal juga yang akan berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya gaji dari Casemiro. Manchester United ingin Casemiro sebagai pemain rotasi, tentu saja gajinya akan diturunkan. Tapi Casemiro sendiri akan seperti apa? Mau tidak dia diturunkan gajinya? Mau tidak dia menerima peran yang berbeda di lini tengah Manchester United? Gue teringat gue sempat melakukan ngobrol live ya, di mana gue tanyakan kepada Sobat Football United yang mengikuti live commentary tersebut, setuju atau tidak nih Casemiro tetap dengan situasi yang sama di Manchester United musim depan? Situasi yang sama artinya gajinya dia tetap sama, 350.000 pounds per pekan. Dan dengan gaji seperti itu, maka nomor 2
ya Casemiro menempati starting 11 di Manchester United, karena pemain bergaji 350.000 pounds itu tidak mungkin menurut gua, atau tidak bijaksana, tidak ideal hanya dijadikan pemain rotasi atau pemain yang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dan pada saat itu gua ingat banyak yang memilih untuk setuju Casemiro tetap di Manchester United dengan gaji tetap sama dan mendapatkan peran yang sama. Artinya lini tengah Manchester United musim depan pilihan utamanya ada Casemiro-nya. Gue tidak memilah, gue tidak memilih, bukan memilah. Gue tidak memilah dan juga memilih ya. Artinya ada keadaan misalnya oke, Casemiro tetap stay tapi gajinya diturunkan. Casemiro tetap stay tapi menjadi pemain rotasi. Enggak, pilihan gue ada pada Casemiro 350.000 pounds per pekan dan menjadi pilihan utama di lini tengah Manchester United. Setuju atau tidak? Ternyata banyak sekali, lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju. Dimana kalau gue lebih memilih untuk tidak. Kalau pilihannya itu gue pilih tidak. Gue merasa bahwa Casemiro musim depan digaji 350.000 pounds dan menjadi pilihan utama lini tengah Manchester United ya? Enggak. Gue pikir tidak. Karena musim depan akan beda dengan musim ini. Manchester United tidak lagi bertanding sekali sepekan. Manchester United akan lebih banyak lagi. Dan kalau melihat apa situasi 2-3 musim yang sebelumnya, di mana Manchester United juga memiliki frekuensi pertandingan yang lebih tinggi, di situ situasi yang akhirnya menyulitkan Casemiro. Dan kalau kita berbicara tentang usia juga ya, intensitas di Premier League ini juga semakin ketat menurut gue. Ini juga menimbulkan sebuah keraguan bagi gue. Ketika gue harus memilih, oke, gue setuju Casemiro 350.000 pounds per pekan dan tetap menjadi pilihan utama di Manchester United. Gue pikir memang waktunya Manchester United melakukan regenerasi lini tengahnya. Ada resiko, mungkin pemain yang baru didatangkan nanti tidak bisa nyetel seperti Casemiro ya di musim ini misalnya. Tapi inilah yang harus dianalisa, inilah yang harus diproses oleh manajemen Manchester United. Dan bagaimana keadaan dari Casemiro sendiri? Dari Adam Crafton, dari The Athletic. Ini merupakan media yang sangat-sangat kredibel ya, The Athletic. Casemiro telah mengkonfirmasi dia tidak mempertimbangkan untuk kembali, untuk mengecek lagi keputusannya untuk meninggalkan Manchester United ketika kontraknya habis di akhir musim nanti di bulan Juni. Casemiro sudah mengumumkan ya di bulan Januari, tanggal 22 Januari. Tapi setelah dia mengumumkan bahwa dia akan cabut dari Manchester United ya, dia justru menikmati penampilannya bersama dengan Michael Carrick sebagai head coach interim di Manchester United. Diinformasikan juga ada beberapa klub yang kabarnya berminat untuk mendatangkan Casemiro ya, Inter Miami dan juga LA Galaxy untuk mendatangkan Casemiro secara gratis. Dan walaupun fans menyanyikan One More Year setelah gol terakhirnya ya, di pertandingan terakhir Manchester United, Casemiro tetap kokoh dengan keputusan finalnya. Ya dia mengatakan ya Casemiro ini, saya merasa bahwa saat ini kita berada pada dinamika yang bagus di Manchester dan tujuan saya musim ini adalah bisa membawa klub kembali ke Champions League. Dan ya ini situasi yang menurut gue ya sudah diperkirakan juga, karena baik dari Manchester United maupun juga Casemiro, kalau kita berbicara terkait dengan musim depan saja, mereka sudah memiliki rencana yang berbeda. Ada informasi yang lain juga yang gue dapatkan dari Laurie Whitwell ya, terkait dengan transfer dari Casemiro yang sebelumnya diberitakan adalah total 70 juta pounds dengan pembagian 60 juta pounds tambah 10 juta pounds. Laurie Whitwell mengatakan bahwa 10 juta pounds itu adalah ketika Manchester United memenangkan sebuah title dan kalau dia memainkan beberapa pertandingan seperti kayak Champions League dan juga hal-hal seperti itu. Dan saat ini karena itu tidak tercapai di Manchester United, maka biaya transfernya adalah 60 juta pounds. Ini yang sudah dilakukan oleh Manchester United tentu saja sebelumnya. Tapi balik lagi, sudah tertutup menurut gue, dan gue bisa jadi salah ya, tapi ya ini sebenarnya yang gue perkirakan dan gue inginkan gitu. Memang Manchester United melakukan peremajaan, Manchester United melakukan regenerasi, Manchester United melakukan konsolidasi lagi untuk lini tengahnya ya, terutama untuk musim depan. Namun demikian, gue akan sangat menikmati penampilan Casemiro
musim ini, musim terakhirnya di Manchester United, di mana dia memiliki ambisi yang positif ya untuk membawa Manchester United finish di posisi Liga Champions. Situasi yang mungkin tidak banyak dilihat ya dari fans, bahwa gua melihat untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions bagi Manchester United musim ini tuh luar biasa sulit, luar biasa tantangannya, dan kalau bisa didapatkan fantastis. Kenapa? Setidaknya ada dua hal. Nomor satu, Manchester United ada di mana musim lalu? Ada di peringkat ke-15. Lalu musim ini bukan musim yang stabil, bukan musim yang solid bagi Manchester United. Manajemen masih belum pasti dengan apa yang dia ingin rencanakan dan apa yang ingin dia lakukan. Mereka ingin implementasikan di Manchester United. Ada pergantian pelatih di tengah jalan. Hal-hal seperti itu masih mewarnai Manchester United musim ini. Tapi kalau bisa finish di posisi Liga Champions, ini fantastis. Dan ambisi pribadi dari Casemiro juga supaya dia tetap aman masuk di skuad Piala Dunia, dan itu berhasil didapatkan oleh Casemiro. Ini juga situasi yang luar biasa menurut gue ya. Sehingga ya gue akan menikmati sih musim ini bersama dengan Casemiro di musim terakhir dari Casemiro di Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.